Hai, jumpa lagi di BTS, Babang Tukang Spoiler. Berikut ini adalah alur cerita film action thriller yang berjudul Don't Breathe 2. Menceritakan tentang kehidupan seorang pria tunanetra bernama Norman. Di film ini, dia berusaha untuk menyelamatkan seorang gadis dari kejaran para penjahat. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang gadis bernama Phoenix yang sedang berlatih bertahan hidup bersama ayahnya. Yap, inilah dia si Norman yang merupakan mantan pasukan khusus yang selalu melatih putrinya itu agar bisa mengatasi segala kesulitan. Meskipun terlihat agak keras ya latihannya. Mereka juga memiliki seekor anjing peliharaan yang diberi nama Shadow dan tinggal bersama di sebuah rumah yang terletak jauh dari perkotaan. Norman sangat protektif kepada Phoenix dan selalu melarangnya untuk keluar dari rumah kecuali pergi bersamanya. Hal itulah yang sering membuat Phoenix merasa terkekang. Ia merasa iri melihat anak-anak seusianya yang saat ini dia seharusnya menikmati hidup dengan bermain bersama teman-temannya. Pada suatu hari, seorang wanita bernama Hernandez mendatangi kediaman mereka. Karena setiap beberapa bulan sekali Hernandez datang ke sana untuk mengambil beberapa tanaman yang akan dijual ke kota. Hari itu Hernandez mengajak Phoenix untuk ikut sekalian jalan-jalan dan melihat kehidupan di kota. Meski awalnya melarang, namun pada akhirnya Norman pun mengizinkan putrinya itu untuk pergi bersama Hernandez dengan syarat sebelum matahari terbenam Phoenix sudah harus sampai di rumah. Saat di kota, Phoenix melihat sebuah panti asuhan yang berisi anak-anak seusianya. Singkat cerita, saat akan kembali pulang, Phoenix bertemu dengan seorang lelaki misterius di dalam toilet yang terus memperhatikannya. Mereka pun cuek, lalu Hernandez mengantarkan Phoenix kembali ke rumah. Wow, you're pretty. Snap my fingers and he'll bite your testicles off. Ternyata pria misterius tadi malah mengikuti mobil Hernandez dari belakang. Setelah mengantarkan Phoenix, di tengah perjalanan pulang Hernandez dihadang oleh pria itu bersama kawannya. Namun naas, saat itu Hernandez pun dibunuh dengan diikat pada lehernya lalu dipukuli dengan palu berkali-kali. Setelah membunuh Hernandez, orang-orang itu pun ternyata melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Norman. Tiba di sana, sekelompok pria ini perlahan-lahan masuk ke dalam rumah tanpa diketahui oleh Norman. Yang saat itu Norman belum sadar kedatangan tamu tak diundang. Dia pun keluar dari rumahnya untuk mencari Shadow yang entah pergi kemana. Betapa kagetnya dia setelah menemukan Shadow yang sudah tewas dengan luka tembakan dan masih ada peluru di dalamnya. Norman pun menyadari bahwa Phoenix saat ini sedang dalam bahaya. Nah, jadi kelompok pria itu datang ke rumah Norman bermaksud untuk menculik Phoenix. Beruntungnya, Phoenix menyadari kedatangan orang-orang itu dan segera bersembunyi. Tapi sayangnya, saat akan keluar dari rumah, Phoenix pun akhirnya ketahuan. Beruntung ayahnya tiba di saat yang tepat dan langsung menyuruh Phoenix untuk masuk ke dalam sebuah kotak besi yang ada di ruangan bawah tanah. Setelah berhasil masuk, Phoenix pun pingsan karena ada luka di kepalanya. Sementara itu di waktu yang sama Norman berhasil kabur dan masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mengobati lukanya. Karena kekacauan tersebut, pria penculik itu pun memutuskan untuk berpencar mencari Norman dan Phoenix. Seorang pria yang masuk ke tempat Norman langsung dihajar, kemudian Norman pun melumuri lem pada hidung dan mulut pria tersebut agar ia tidak bisa bernafas. The guy's a Navy SEAL. Sementara itu, Phoenix yang terbangun dari pingsannya begitu terkejut melihat kotak besinya sudah terisi air. Bahkan si penculik itu mengancam akan memasukkan kabel listrik ke dalam kotak besi tersebut.
Norman sangat marah dan melawan penculik itu satu persatu. Dengan keahliannya, Norman berhasil meledakkan tempat itu dan membuat seorang penculik mati terbakar. Lalu ia pun segera membebaskan Phoenix yang tenggelam di dalam kotak besi itu. Setelah berhasil selamat, Norman pun langsung menggendong Phoenix dan kabur dari sana. Tak lama kemudian, ketua para penculik itu pun datang. Dia bernama Raylan. Dia adalah orang yang memerintahkan untuk menangkap Phoenix. Raylan datang membawa senjata api untuk memburu Norman. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan Phoenix dan Norman yang bersembunyi. Saat itu Raylan tidak menyakiti Phoenix karena ternyata Phoenix adalah putri kandungnya. It's not me you need to be scared of, but the man standing next to you. Maybe this will help. Raylan pun menceritakan bahwa 8 tahun yang lalu terjadi kebakaran yang menghanguskan rumah mereka. Karena itulah Raylan pun ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara selama bertahun-tahun. Phoenix yang sekarat saat itu ditemukan oleh Norman dan dibesarkan seperti anak kandungnya sendiri. Mendengar hal itu, Phoenix pun bingung dan tidak tahu harus percaya kepada siapa. Sementara Raylan tetap menganggap Norman lah yang menculik anaknya. Dia tetap memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Norman, namun dengan kemampuannya, Norman berhasil melawan dan tiba-tiba menghilang dari tempat tersebut. Oleh sebab itu, Raylan pun melepaskan anjingnya untuk melacak keberadaan Norman. Di dalam rumah, Norman pun terus bersembunyi dan membunuh seorang penculik yang menemukannya. Sampai akhirnya Norman meminta Phoenix untuk kabur terlebih dahulu. Sementara dia akan mencoba menghentikan anjing yang mengejarnya. Saat berhasil keluar dari rumah, Phoenix pun ketahuan dan dibius hingga pingsan. Sementara Raylan yang kesal akhirnya memutuskan untuk membakar rumah itu agar Norman ikut mati terbakar. Setelah itu, Raylan dan sisa anak buahnya pergi membawa Phoenix dari sana. Norman yang masih terjebak di dalam rumah pun berusaha menyelamatkan diri dari kebakaran. Ia bahkan menyelamatkan anjing milik Raylan yang ditinggalkan begitu saja. Singkat cerita, Phoenix pun terbangun. Di sana, Raylan pun mempertemukan Phoenix dengan ibu kandungnya yang ternyata masih hidup. Dengan penuh kerinduan, ibunya pun langsung memeluk Phoenix dengan erat. Mereka berdua pun mengobrol banyak hal. Ibunya pun menceritakan bahwa dulu saat rumahnya terbakar, dia menghirup terlalu banyak asap hingga jantungnya pun menjadi rusak. Sehingga hidupnya pun saat ini diperkirakan sudah tak lama lagi. Nah, dia hanya bisa sembuh jika mendapat donor jantung dari orang yang sedarah dengannya. Jadi itulah alasan mengapa Raylan mencari Phoenix agar bisa menjadi pendonor jantung untuk ibunya. Mengingat Raylan masih membutuhkan istrinya untuk menjalankan bisnis mereka. Tak disangka, ibu yang selama ini Phoenix rindukan ternyata dengan tega meminta jantungnya hanya untuk kepentingannya sendiri. Mereka pun membius Phoenix untuk memudahkan operasi pendonoran tersebut. Di sisi lain, Norman yang berhasil selamat langsung menyiapkan segala hal untuk menyelamatkan Phoenix. Ia membawa beberapa perlengkapan dan memanfaatkan anjing milik Raylan untuk membawanya. Norman nekat keluar dari persembunyiannya selama ini demi bisa menyelamatkan Phoenix. Di waktu yang sama, Phoenix terbangun di sebuah ruangan dengan tangan yang telah terborgol bersama ibunya. Mereka pun telah menculik seorang dokter bedah untuk melakukan operasi memindahkan jantung Phoenix ke ibunya. Kedua orang tua ini sangat tega melakukan hal itu kepada putri mereka satu-satunya. Dengan berat hati, sang dokter pun bersiap untuk melakukan pembedahan. Namun tiba-tiba operasi itu pun terhenti karena listrik yang tiba-tiba padam. Raylan pun langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk memeriksa aliran listrik. Ternyata semua itu adalah ulah dari Norman yang telah tiba di sana. Setelah mengetahui bahwa Norman sudah ada di rumahnya, Raylan pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Norman. Namun tetap saja Norman bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Meskipun tunanetra, Norman memiliki pendengaran yang sangat baik dan hal itulah yang membantunya untuk mengetahui pergerakan musuh.
Hal itu membuat Raylan terpaksa menghentikan proses operasi dan membawa Phoenix serta istrinya untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka pun dihentikan oleh Norman dengan sebuah gas yang menyulitkan mereka untuk melihat. Raylan pun menembak segala arah dan salah satu pelurunya malah mengenai istrinya sendiri. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Norman untuk menyerang Raylan. Bahkan dengan jarinya dia mencolok kedua mata Raylan agar tak dapat melihat. Sementara itu, tangan Phoenix dan ibunya yang terborgol membuat mereka pun tidak bisa dipisahkan. Saat mayat ibunya akan terjatuh dari ketinggian, Phoenix pun ikut terseret. Dia berusaha keras untuk menahan tubuhnya. Tapi karena sudah nggak kuat lagi, Phoenix pun nekat memotong tangan ibunya dengan parang agar ia tidak ikut terjatuh. Namun sayangnya hal itu tetap tidak berhasil dan ia pun jatuh bersama ibunya. Tapi ia masih bisa selamat karena mendarat persis di atas tubuh ibunya. Setelah itu Phoenix pun kembali naik ke atas untuk menghampiri Norman. Tapi Norman malah meminta Phoenix untuk tidak mendekatinya. Norman mengakui semua kesalahannya kepada Phoenix, termasuk kesalahan-kesalahannya yang telah dia perbuat di film Don't Breathe 1. Di saat itulah Raylan yang masih hidup pun tiba-tiba bangun dan menusuk tubuh Norman dari belakang. Phoenix pun nekat dan membalas membunuh Raylan. Dia sangat sedih dan menangis melihat Norman yang telah mengorbankan dirinya hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Norman yang selalu melindungi Phoenix selama ini pun akhirnya tewas di pelukan putri kecilnya itu. Film berakhir dengan Phoenix yang akhirnya memutuskan untuk memulai kehidupannya dengan masuk ke sebuah tempat penampungan anak atau panti asuhan. Dan film pun tamat. Nah, itu dia guys ending dari film ini. Semoga kalian semua suka sama video alur cerita filmnya. Dan akhir kata, terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye. Jangan lupa subscribe.